Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, bisa Ibu bantu? Saya ingin ngomong tentang keluhan saya di sekolah. Baik, boleh sekali. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dahulu dan dari kelas apa? Nama saya Zaratul Fitria dari kelas 7D. Dari kelas 7D ya. Biasanya dipanggil siapa? Biasanya saya dipanggil Bu Zaro. Dahro ya? Ya. Sebelumnya udah kenal nggak sama Ibu? Belum. Ya, di sini perkenalkan dahulu Ibu namanya Syifa Ulamida ya. Biasanya dipanggil Bu Syifa. Di sini Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Ngomong-ngomong, Mbak Zahra kesini sendirian apa sama teman-teman? Kebetulan saya kesini cuma sendirian aja. Oh iya, di sini sendirian ya. Sebelumnya Mbak Zahra udah pernah melakukan proses konseling apa belum? Belum. Belum ya. Ya. Sebelum melakukan proses konseling, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apa itu proses konseling ini? Di sini, ya. Di sini kita akan melakukan proses konseling individu ya. Sebelumnya proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan terhadap masalah yang dialami konseling, yaitu konselor Ibu dan konseling Mbak Zahra. Di sini konselor memfasilitasi dan membantu menyelesaikan masalah konseling, yaitu Mbak Zahra. Ya. Di proses konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini di asas kerahasiaan ini adalah semua informasi apapun itu yang di dalam proses konseling ini tidak akan bocor ke orang lain, hanya kita berdua saja begitu. Terus ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini tadi Mbak Zahra datang sendiri ya ke sini tanpa paksaan oleh siapapun. Terus ada asas keterbukaan. Di sini konselor yaitu Ibu tidak ada hal yang ditutupi, dan sebaliknya Mbak Zahra juga tidak ada yang ditutupi. Bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Bisa dipahami. Ya, bisa dipahami ya. Oh ya, sebelumnya bisa diceritakan permasalahan apa yang sedang dialami Mbak Zahra? Sebenarnya saya itu di sekolah waktu pembelajaran matematika, seperti biasanya kan matematika tidak disukai oleh anak-anak semuanya kan, termasuk juga saya. Dan matematika itu kan sulit gitu ya, jadi butuh pemahaman lebih dan penjelasan yang lebih rinci dan luas. Tapi guru yang memberikan pembelajaran kepada di kelas saya itu tidak menjelaskan apapun secara rinci gitu. Jadi saya dan juga teman-teman semua gitu, jadi nggak ada wawasan yang luas terhadap pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada yang paham di materi tersebut itu. Dan juga guru tersebut nggak pernah menjelaskan apapun gitu. Jadi cuma ya ngomong dikit-dikit lalu tugas gitu. Jadi anak-anak nggak ada yang suka sih, nggak ada yang paham juga kayak gitu. Bisa Ibu simpulkan berarti untuk jadi yang nggak suka satu kelas apa Mbak Zahra aja? Semua. Oh iya. Berarti ini dari cara yang nggak suka dari cara gurunya yang mengajar apa dari pelajarannya yang nggak disukai? Sebenarnya sih matematika itu seru ya,
cuma cara penyampaian guru terhadap pelajaran tersebut itu tidak menyenangkan gitu, jadi nggak suka, tidak tertarik gitu. Oh iya, yang tidak, yang menurut Mbak Zaro yang tidak menarik itu seperti apa? Cara penyampaian gurunya, misalkan saya dulu pernah les pembelajaran guru matematikanya itu seru gitu pembelajarannya. Cara penyampaiannya itu secara rinci dan luas, tidak seperti sekarang, jadi ya, tidak tidak serg gitu untuk pelajarannya. Oh, jadi terpaku oleh buku ya? Ya, Oh iya, nggak ada wawasan yang luas. tidak ada modifikasi cara mengajarnya seperti itu. Ya, Oh iya, apakah apakah faktor itu saja yang menyebabkan Mbak Zaro jadi tidak suka pelajaran tersebut? Apakah ada faktor lain? sebenarnya nggak ada itu doang. Gara-gara gurunya kurang menguasai materi ya, kayak kurang luas cakupannya, hanya lihat monoton aja ya, lihat buku aja, Ya, gak ada referensi lain selain buku yang dibaca tadi, dan hanya tugas-tugas saja. ya benar. Ya, eh, ya tujuannya Mbak Zaro konseling ini itu ingin seperti apa sih? Saya ingin saran supaya saya bisa ngomong ke guru saya itu biar bisa ditingkatkan lagi gitu. Gurunya bisa menyampaikan materi secara rinci lagi gitu, biar enggak cuma dijelaskan dikit-dikit gini lalu diberikan tugas gini-gini ini gitu. Oh iya, berarti tujuannya Mbak Zaro ke konseling ini sehingga gimana biar tahu caranya gimana memotivasi diri ya, biar bisa suka lagi ke pelajaran ini walaupun gurunya begitu ya. Kalau selebihnya gurunya ada perubahan dalam cara mengajarnya seperti itu ya. Selanjutnya apakah ada cara sebelumnya untuk mengatasi masalah ini, terutama pada diri Mbak Zaro sendiri? Untuk mengatasi masalah ini saya biasanya cuma belajar sendiri ditemani oleh keluarga di rumah, biar Papa memberitahu saya atas pemahaman atas materi yang tidak saya pahami di sekolah. Apakah itu saja? Saya biasanya juga lihat internet sih dikit-dikit. Apakah cara itu optimal dalam memotivasi diri Mbak Zaro dalam menyukai pelajaran ini? Sedikit membantu saya sih. Oh iya. Tanggapan teman-teman yang lain gimana terhadap mata pelajaran ini? Kurang lebihnya mungkin seperti saya, tapi mungkin ada juga yang tidak. Oh iya. Apakah pernah Mbak Zaro kayak mencari sebelum pelajaran hari ini ya, besok kemarinnya mencari referensi kayak belajar lebih awal gitu loh? Ada. Sesekali saya cari-cari materi-materi yang sebelum dibahas di sekolah. Apakah itu optimal, kayak lebih paham nih besoknya pas diajarin sama gurunya tadi? Apa sama aja? Kalau boleh tahu itu karena yang saya pelajari itu nggak dibahas juga di sekolah, dan
yang keluar gitu. Jadi saya kadang jadi kenapa juga aku belajar ini latihan juga nggak keluar gitu, kayak ada rasa kecewa gitu, kenapa saya belajar ini dan nggak keluar gitu. Kenapa nggak keluar itu tadi? Apakah salah 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 mempelajari? Apa beda beda bab? Apa beda apa? Biasanya itu kayak nggak ya nggak keluar gitu, soalnya saya belajar di bab buku gini, tapi ternyata soal yang dikeluarkan oleh guru saya waktu pembelajaran itu beda, jadi saya kayak nggak paham gitu. Sama aja ya berarti. Ya oke. Menurut saran ibu tetap aja ya belajar. Kayak saran ibu sebelum kayak kemarinnya atau sebelumnya dipersiapkan dulu, sebelumnya dipelajari dulu apapun. Kayak besoknya mau dibahas ini nih, tentang ini kita pelajari dulu. Terus kalau besoknya pas diajar gurunya ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan. Biasanya guru itu perlu dapat pancingan nih pertanyaan dari siswanya, sehingga guru tersebut punya banyak referensi, bukannya males cari referensi gitu. Biasanya guru seperti itu. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dibilang? Sepertinya kita harus memancing referensi, memancing pertanyaan dari guru untuk guru. Jadi si guru tersebut mempunyai referensi untuk diucapkan gitu. Jadi tapi bukan bila tidak ada pertanyaan, tidak berarti si guru tersebut tidak mempunyai malas untuk mencari referensi, tapi butuh pancingan untuk mengeluarkan referensi tersebut. Iya. Kalau siswa tersebut yang ada di kelas tidak ada yang bertanya, ya berarti dianggap guru tersebut paham dong, ya kan? Seperti itu. Makanya itu apapun, kalau apalagi matematika kan ilmu pasti. Ya gimana ya, kalau jawabannya A ya A, nggak bisa B gitu. Terus kalau saran sih, kalau apapun yang belum dipahami yang bisa langsung ditanyakan pas hari itu. Apa dibikin catatan nih pas malamnya, apa aja yang belum dipahami dicatat dulu, terus besoknya pas gurunya menjelaskan bisa ditanyakan langsung pada gurunya gitu. Jadinya sehingga Mbak Zahro bisa lebih memahami tentang pelajaran tersebut begitu ya. Sampai di sini dulu ya proses konseling hari ini. Bisa kita lanjut minggu depan. Mintanya tetap hari yang sama apa beda hari? Tetap hari yang sama saja. Ya, sampai ketemu hari minggu depan. Ya, jadi kesimpulannya bisa disimpulkan dari proses konseling ini, Mbak Zahro? Saya tetap harus mempelajari pelajaran tersebut. Bila ada pertanyaan yang belum dipahami, boleh dicatat terlebih dahulu lalu dipertanyakan saat guru sedang menjelaskan materi tersebut. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Minggu depan kita bahas mengevaluasi bagaimana prosesnya gimana ya. Apakah lebih baik apa seperti apa? Ya, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas proses konseling hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama.